Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut ke bagian patofisiologi dari case 4, kasus mengenai nyeri punggung bawah atau low back pain et causa herniasi nucleus pulposus HNP. Oke. Oke, nah di patok keempat ini diceritakan bahwa Tuan A usia 34 tahun. Nah ini adalah usia yang bukan usia degeneratif. Dia itu mengeluh nyeri punggung bawah. Nah, jadi kalau kita lihat dari usia dan proses degeneratif, itu ada 3 penyebab. Yang pertama, adanya penurunan enzim MMP yang meningkat. Nah, ini menandakan degenerasi pada diskus intervertebralis. Degenerasi pada diskus intervertebralis sehingga akan terdegradasi matriks. Ya. Akan terdegradasi matriks. Oke, jadi kayak rusak matriksnya. Nah, kemudian gelatin sebagai kolagen fibrilar yang terdenaturasi dan molekul matriks lain. Contohnya itu kan gelatin, jadi ini degradasi matriks. Terus yang kedua itu adalah teori biokimia, di mana ini adalah ada trivalent piridinolin. Jadi ini tuh suatu komponen serat kolagen. Jadi si trivalent piridinolin ini jadi menurun, di mana fungsi dari trivalent piridinolin ini untuk menjaga integrasi atau perpaduan jaringan pada diskus intervertebralis. Karena dia nurun, akhirnya ini juga bisa menyebabkan degenerasi diskus. Terus di sini tuh imbalance katabolisme lebih banyak dibanding anabolisme. Jadi ketika hal ini terjadi, pemecahan molekul besar ini tidak diambangi dengan penggunaan energi untuk anabolisme. Seharusnya kan balance ya antara katabolis dan anabolisme gitu. Yang di sini dia nggak seimbang. Nah, dari penyebab 3 ini, maka intinya itu akan menyebabkan degenerasi diskus intervertebralis sehingga sintesis atau kadar proteoglikan hidrofilik di nukleus pulposus itu jadi berkurang. Ini hidrofilik, berarti kan ini berhubungan sama air ya, jadi dia tuh kayak butuh air. Nah, kalau hidrofilik kan menyerap air sebagai spons, yang karena di sini menurun, sehingga kandungan air atau hidrasi di nukleus pulposus juga menurun. Nah, ini akan mempengaruhi pertama, inner layer fibrocartilago di annulus fibrosus ini akan jadi kaku karena kekurangan air tadi kan. Jadi kaku, akhirnya serabut kolagen annulus. Annulus itu kan yang mengelilingi ya teman-teman. Kalau di diskus itu kan terdiri yang tengah itu nukleus, ini sama annulus. Nah, karena hidrasi di nukleus pulposus menurun, makanya serabut kolagen annulus fibrosus ini menjadi kasar dan terjadi hyalinisasi. Efeknya annulus fibrosus ini menjadi lebih keras. Ditambah juga komponen nukleus pulposus ini tidak seimbang akibat degenerasi tadi, yang harusnya menjadi peredam kejut gitu ketika lompat-lompat gitu ya, peredam kejut atau shock absorber ini malah jadi kayak fungsinya itu menurun, gaya tekanan menurun. Nah, gaya tekanan ini ketika ada tekanan yang harus jadi shock absorber, jadi peredam kejut, malah bahaya gitu karena tekanan itu bisa terkompresi langsung ke annulus fibrosus gitu. Nah, annulus fibrosus menjadi keras, tekanan terkompresi langsung ke annulus, yang terjadi adalah tekanan intradiskal, ini intradiskal ya, ini menjadi lebih besar dibandingkan kekuatan redam. Efeknya akan terjadi ruptur nih, annulus fibrosus yang harusnya jadi kayak tameng gitu ya, yang melindungi bagian nukleus pulposus, itu malah jadi ruptur atau defek di annulus fibrosusnya akibat yang tadi. Jadi nukleus pulposusnya itu jadi protrusi, jadi maju, jadi bulging gitu, jadi mengalami herniasi ke arah posterokanalis vertebralis. Lumba 4 sampai lumba 5 dan lumba 5 sampai sakral 1. Sehingga terjadilah yang namanya herniasi nukleus pulposus. Nah, ini tuh harus di MRI lumbar, kata dokter kan, di pemeriksaan penunjang. Tujuannya tuh untuk mengetahui sudah sampai tahap mana nih nukleus pulposusnya itu menekan saraf. Nah, jadi intinya tuh kan dia nyeri punggung bawah akibat herniasi nukleus pulposus. Jadi si herniasinya itu mengkompresi pada radix atau nape root lumbar 1 dan sakral 1. Tepatnya itu di lumbosacral vertebrae. Sehingga
akan terjadi lesi nih pada neuron aferen primer. Sedangkan neuron aferen primer ini berfungsi untuk menghantarkan impuls sensorik. Akhirnya ini menghambat impuls sensorik, akan terjadi hipestesi. Hipestesi atau defisit sensorik di daerah sepanjang dermatom ini, dermatom lumbar 5 sampai sakral 1. Efeknya, gejala yang terjadi pada pasien ini akan mengeluh kebas dari ujung jari kaki hingga ke punggung kanan. Ini bukan punggung kanan harusnya ya. Terus dari lesi pada neuron aferen primer ini juga mengaktifasi neuropatik nyeri, di mana ini akan menyebar ke nervus ischiadicus. Ini nervus ischiadicus ini adalah salah satu saraf dari plexus lumbosakralis gitu ya. Jadi ischiadicus itu di bokong, paha bagian dalam dan tungkai. Sehingga akan timbul gejala nyeri yang menjalar atau nyeri radikuler, kebas sesuai dermator, menjalar ke tungkai kanan hingga kalau pemeriksaan fisik itu ischialgia destra. Kemudian menyebar ke nervus ischiadicus ini tertekan secara mekanik, impuls nyeri yang dihantarkan ini makin meningkat sehingga nyeri timbul lebih intens, dan saat pemeriksaan tes lasing ketika kaki diangkat gitu ya, itu pasien akan menimbulkan nyeri gitu, sehingga tes lasing tungkai kanannya positif. Terus dari herniasi nukleus pulposus ini juga akan menyebabkan kerusakan jaringan kan gitu kan. Kerusakan jaringan menimbulkan reaksi inflamasi pada jaringan sekitar herniasi. Kemudian mensekresikan mediator inflamasi, PGE1, TNF-alpha, interleukin 1, mensensitisasi nociceptor, di mana impuls itu diteruskan ke talamus melalui traktus spinothalamikus. Ini kan spinothalamic tract ini adalah jarak sensorik kan. Akhirnya dia menuju ke korteks somatosensory cerebri, timbullah nyeri nociceptor. Nyeri disebut dengan nyeri punggung bawah atau low back pain. Jadi saat pemeriksaan fisik itu akan fase-nya tuh visual analog scale-nya tuh 5 intensitas nyeri. Kemudian kalau kita lihat dari faktor risiko juga, si pasien ini kan dia seorang pekerja supir truk pasir ya, dia tuh sering duduk. Nah, duduk ini menjadi risk factor. Kenapa? Karena ketika duduk itu menekan lumbosakralis, kayak bekerjanya lebih kuat, terus sering mengangkat beban berat, ini juga sering membungkuk dan penekanan pada tulang belakang. Nah, ini menjadi beban bending atau pembengkokan dan kompresi yang abnormal secara berulang-ulang atau repetitif pada diskus interpretable. Jadi kan ketika sering bawa beban ya, kayak kan kita sering nunduk. Nah, itu kan si analus ini kayak neken ke arah posterior kanalis kan, itu neken bisa aja kena ke saraf ya ischiadicus. Ya udah, berarti balik lagi ke sini, yaitu gaya tekanan terkompresi langsung ke anus fibrosus, dan ya udah intinya tuh terjadi karena herniasi gitu. Nah, untuk tata laksana sendiri itu kan untuk lini pertama itu dikasih NSAID, dikasih OAINS ya, obat antiinflamasi untuk menanggulangi nyerinya di sini gitu ya. Dikasih OAINS, contohnya tuh kayak acetaminophen, terus dikasih masker relaksan, pelemas otot. Terus ya udah sih, itu sih yang intinya mah. Tapi yang intinya kalau ada pasien ini tuh diedukasi gitu bahwa nyeri punggung bawah ini prognosisnya tuh baik gitu ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, dan harus diajarkan juga cara menghindari nyeri gitu. Karena tadi kan risk factor-nya itu kalau HNP ini karena duduk mengangkat beban berat itu harus dikurangi gitu untuk mengurangi nyerinya. Terus bisa aja sebetulnya ada terapi fisik kayak modifikasi gaya hidup gitu ya. Terus ada traksi pelvis, ada korset lumbar. Untuk terapi operatif sendiri itu kayaknya nggak perlu ya untuk kasus ini. Kenapa? Karena biasanya pada terapi operatif itu dilakukan pada pasien yang ada gangguan otonom atau kayak ada defisit neurologis yang buruk. Intinya gejalanya tuh udah buruk banget gitu. Nah, oke. Mungkin cukup sekian untuk patofisiologi keempat mengenai HNP ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.